Hanya masalah anggarannya yang sudah begitu besar dikeluarkan, tetapi obsesinya, harapannya dengan hadirnya Kertajati ini dipastikan ingin supaya ada kontribusi terhadap perekonomian di wilayah itu. Tapi faktanya tidak. Yang ingin saya pertanyakan selain dari apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan, khususnya kepada Dirjen Perhubungan Udara. Bagaimana dulu Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan ini melakukan survei, melakukan studi ya, dengan segala aspeknya, sampai ada satu rekomendasi, ada satu persetujuan bandara itu harus dibangun dengan anggaran yang sangat besar, dengan skala yang sangat besar. Mengapa sampai ada rekomendasi semacam itu? Penting ini saya tanyakan, supaya kita itu ada satu analisa, ada satu evaluasi, bahwa survei, hasil survei tersebut, studi tersebut, ada korelasinya enggak dengan existing sekarang ini, dengan kondisi Kertajati sekarang ini. Ya kan? Ada korelasinya atau tidak, relevan atau tidak, atau blank sama sekali. Sudah dilakukan studi, sudah dilakukan survei, ada parameter-parameternya, ada indikator-indikatornya, yang itu pasti semua indikator dan parameter adalah ilmiah, tapi faktanya, realisasinya itu nol. Ya, coba bisa dikemukakan apakah saat sekarang ini ataukah di kesempatan yang lain, itu indikator-indikator sampai Kertajati itu harus dibangun, itu seperti apa? Itu sudah terjadi. Kemudian saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, yang membuat Kertajati sekarang seperti ini. Ya, itu sesungguhnya pokok persoalannya apa? Pemetaan masalahnya apa? Ya, pemetaan masalahnya apa? Apakah karena akses? Ya, apakah karena populasi sekitar dari Kertajati itu memang tidak memadai? Ataukah memang tidak ada maskapai yang berminat, ya, ataukah memang kondisinya geografis terlalu jauh? Itu pemetaan secara menyeluruh apa? Karena kita tidak mungkin menyelesaikan Kertajati ini secara parsial. Harus komprehensif, harus ditinjau dari berbagai hal. Kalau dikatakan bahwa perlu dibangun jalan tol, yang sekarang ini sedang proses jalan tol itu, apakah ya memang seperti itu sebagai solusi, ataukah itu merupakan bagian saja dari solusi besar yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi pemetaannya semacam apa? Kalau tahu pemetaan persoalan tentang Kertajati, itu akan diberikan satu pendistribusian tugas di masing-masing kementerian atau lembaga, bahwa kementerian atau lembaga itu harus melakukan apa. Jadi jangan hanya sifatnya parsial, dan jangan hanya sifatnya asumsi persepsi. Itu juga harus dilakukan studi juga. Pokok persoalannya apa, pemetaannya apa, itu studi. Ilmiah juga. Ya. Kita sangat disayangkan Kertajati ada di sana, kemudian tidak ada manfaatnya sama sekali. Tadi ini oleh kawan saya di sebelah saya ini, Ketua Komisi 5, Pak Lasarus, mengatakan, negara di mana-mana, ya, dengan ibu kota yang besar itu pasti dilayani minimal 2 bandara. Di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim. Sekarang ini Pak, di Filipina, di kota Filipina yang populasinya lebih sedikit daripada Jakarta, yang potensi perekonomiannya lebih besar daripada Jakarta, Filipina sekarang ini sedang membangun Bandara Filipina kedua. Dengan anggaran berapa? 4 miliar dolar untuk runway dan untuk terminalnya. Di Jakarta, yang lebih besar daripada Filipina, nggak jelas roadmap pembangunan bandaranya. Bukan untuk prestis, bukan untuk prestis, bukan untuk satu kemewahan dengan adanya bandara. Tapi fakta memang seperti itu. Diperlukan, dibutuhkan. Tidak akan ada satu pergerakan perekonomian yang memberikan daya saing Indonesia terhadap internasional kalau bandaranya itu tidak akan memadai. Soekarno-Hatta masih banyak kelemahan, tetapi itu dalam kategori sudah lumayan. Tetapi bagaimana dengan Halim yang hanya bandara kecil,
lokasinya sangat strategis, tetapi pengembangannya tidak jelas. Roadmap-nya sebagai bandara bertaraf internasional yang memberikan daya dukung Jakarta, Indonesia untuk kompetisi, untuk bersaing dengan negara lain tidak disentuh oleh pemerintah. Bagaimana kebijakan Kementerian Perhubungan sampai dengan hal yang semacam ini terjadi? Ya. Bahkan pengelolaannya di sana, itu Angkasa Pura II, ada Lion, ada Wetski kalau nggak salah. Bagaimana itu? Ada pihak swasta yang masuk dalam pengelolaan, yang belum tentu punya kompetensi untuk pengelolaan. Kalau tidak punya kompetensi untuk pengelolaan, bagaimana dia berpikir untuk mengembangkan Bandara Halim itu? Dan dasar aturan mainnya seperti apa? Apakah Angkasa Pura memang tidak punya kemampuan, gitu kan? Tapi itu persoalan lain, tidak jadi masalah. Yang saya pertanyakan, mengapa Halim tidak dibesarkan sedemikian rupa? Dan kalau memang kapasitas Halim itu memang tidak bisa dibesarkan untuk memberikan daya dukung terhadap Jakarta, mengapa tidak ada pemikiran lain untuk membangun bandara internasional yang baru? Dulu dengan pembangunan Kertajati, ketika saya ada di sini periode 2009-2014, saya sudah mengingatkan jangan di Kertajati. Dan pada saat itu Dirjen Perhubungan Udara Pak Heri Bakti sependapat dengan kita, sependapat dengan kami, dibangun bandara di Kerawang. Ya, hasil survei, hasil studinya dan lahannya sudah siap, lahan kehutanan, lahan yang dikelola oleh perhutani. Tetapi ngotot pemerintah daerah supaya ada di sana. Terjadi demikian. Maka penting untuk menjadikan, tapi meskipun ada di sana, ini kan rekomendasi Kementerian Perhubungan. Studi, survei, segala kajian yang terkait dengan pembangunan bandara, itu oleh Kementerian Perhubungan. Yang saya pertanyakan rekomendasi, itu bisa muncul bagaimana? Kemudian yang berikutnya, ini kebijakan terhadap Kementerian Perhubungan juga. Terhadap tiket pesawat. Tiket pesawat ini dikeluhkan, Pak.